Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, santriwan-santriwati kelas 11. Pada pertemuan kali ini matematika kita akan melanjutkan bab 1. Kemarin kita sudah belajar tentang induksi matematika. Nah, ini subbab 2-nya. Kita mengingat kembali tentang notasi sigma. Nah, dulu SMP kelas 3 mungkin atau di kelas sebelumnya teman-teman pernah mendapat materi tentang deret. Nah, ini contohnya deret aritmatika penjumlahan ya. Yang pertama suku pertamanya 7, kemudian ditambah suku kedua 9, 11 ditambah 13 dan seterusnya sampai suku ke n. Suku terakhirnya 81. Nah, ketika di kelas sebelumnya yang kita cari yaitu dari deret ini kita bisa mengetahui beberapa informasi. Yang pertama, suku pertama atau suku ke-1 biasanya disimbolkan dengan huruf A. Nah, dapat kita lihat di sini suku pertama yaitu angka 7, jadi A sama dengan 7. Kemudian selisih suku dengan suku berikutnya disebut beda. Di sini disimbolkan dengan huruf B. Nah, beda itu ya dari suatu suku ke suku berikutnya. Nah, misalkan dari suku pertama ke suku kedua, selisihnya 7 ke 9 berapa? 2. Wah, ditambah 2 dia. Nah, kemudian dari 9 ke 11 juga ditambah 2. Nah, ini yang namanya beda atau selisih. Nah, kemudian kita sudah mendapat A dan B. Nah, kemudian kita bisa menentukan rumus suku ke N. Ya. Nah, suku terakhirnya itu rumusnya seperti apa? Nah, untuk deret aritmatika, rumusnya seperti ini. UN suku ke N sama dengan A suku pertama ditambah N. N itu suku tertentu ya. Dikurangi 1, kemudian dikalikan B. Nah, N ini nanti bisa terserah kalian cari suku ke berapa. Kalau misalkan kita mau mencari suku ke-5. Suku ke-5 berarti N-nya tinggal diganti 5, yang di sini suku ke-5, nah N-nya yang di sini juga diganti 5. Nah, tapi karena kita mencari suku ke N ya, ini secara umum, jadi biar nanti kalau N-nya dimasukkan berapa saja biar cocok. Nah, kita tentukan dari rumus ini. Kita tadi sudah tahu ya, A-nya 7, nah ini A-nya tinggal diganti angka 7, kemudian B-nya diganti angka 2, kemudian kita sederhanakan. A-nya tetap 7, kemudian 2-nya dikalikan, masuk ya, 2 kali N, jadi 2N, kemudian 2 kali minus 1, jadi min 2. Nah, kemudian UN sama dengan 2N-nya tetap, kemudian 7 dikurangi 2 adalah 5. Jadi rumus suku ke N-nya UN sama dengan 2N plus 5. Nah, kita sudah dapat informasi yang ketiga. Kemudian, kok ini titik-titik ya? Ini maksudnya ada beberapa suku yang tidak dituliskan. Ya, karena panjang sekali. Nah, kita mau tahu ini suku keempat, kemudian dan seterusnya. Nah, suku terakhir angka 81 itu suku keberapa ya? Nah, di sini kita bisa menghitung, kan tadi udah ketemu kan rumus ke N. Nah, sekarang kita cari, kalau suku ke N-nya itu nilainya 8, bilangannya 81, dia itu N-nya berapa? Nah, kita masukkan UN tadi, rumusnya ini. Ya, kita masukkan ke sini. UN tadi rumusnya 2N plus 5 sama dengan angkanya yang kita temukan 81. Nah, dimasukkan 2N plus 5 sama dengan 81. Kita pindahkan 5-nya ke kanan, ke ruas kanan.
plusnya jadi minus. Nah, 81 dikurangi 5, 2N-nya tetap di sini. Kemudian 81 dikurangi 5, 76. Nah, kemudian kita mencari nilai N. 2-nya di kiri kali, dipindah ke kanan, menjadi bagi. Nah, kemudian N didapat, N sama dengan 76 dibagi 2, 38. Nah, dari hasil yang ini tadi, ya, apa hubungannya dengan notasi sigma? Nah, berikut saya jelaskan. Notasi sigma berasal dari huruf Yunani yang digunakan sebagai lambang penjumlahan dari beberapa bilangan berurutan yang mempunyai aturan tertentu. Penjumlahan beberapa bilangan yang berurutan dan memenuhi aturan tertentu. Nah, dari deret bilangan sebelumnya yang telah kita kerjakan tadi, kan sudah diperoleh rumus suku ke N, yaitu UN 2N plus 5. Nah, untuk sigma ini biasanya dia dimulai dengan I. Ya, huruf I. Jadi kalau N-nya sama dengan I, ya udah tinggal ganti aja UI sama dengan 2I ditambah 5. Dan suku dan banyak sukunya ya, tadi dari 7 sampai ke 81 totalnya ada 38 suku. Sehingga dari deret ini dan dari yang telah kita temukan tadi, kita bisa menulisnya dalam notasi sigma sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1, ya maksudnya dia dimulai dari, mohon maaf saya ulangi, sigma ya penjumlahan dari, nah rumusnya tadi, rumusnya UN-nya tadi berapa atau UI-nya berapa, ini ya 2I plus 5. Ini UI-nya. Kemudian I sama dengan 1 di bawah dan 38 di atas. Ini maksudnya apa? Maksudnya I itu dimulai dari angka 1 dan N-nya itu suku terakhirnya 38. Nah, jadi nanti kalau dimasukkan I-nya 1, berarti suku satunya itu 2 kali 1 plus 5, 7. Nah, terus tadi apa maksudnya? Sigma itu adalah penjumlahan dari beberapa bilangan. Nah, ini jika dijabarkan menjadi sama dengan ini. Ya. Jadi sigma, saya ulangi, sigma dari UI dimulai dari suku pertama sama dengan 1 sampai suku terakhirnya N itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, berikut sifat-sifat notasi sigma. Ya, penulisan notasi sigma ada berbagai macam. Nah, yang kita pelajari nanti ada 7 dan berikut adalah contohnya. Nah, yang pertama ini sama seperti yang kita kerjakan tadi ya. Ini ada contohnya. Nah, jika UI-nya itu rumusnya I pangkat 2, ya sudah kita masukkan saja. Kalau I-nya 1, berarti 1 pangkat 2. Nah, ini kan I-nya dimulai 1 sampai 3. Ya udah kita bikin 3 suku. 1 pangkat 2, kemudian kalau I-nya 2, 2 pangkat 2, sampai ditambah lagi, kalau I-nya 3, 3 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Nah, dijumlah sama dengan 14. Kemudian yang kedua, jika sigma I dari 1 hingga N dari KUI, K itu konstanta ya, pengali. Nah, contohnya di sini, sigma 2I kuadrat dari I dimulai dari 1 hingga 3. Sama dengan, nah, 2-nya ini bisa ke depan, ya. Tidak usah menghitung lagi, 2-nya ini tinggal taruh di depan. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal yang sigma I kuadrat
dimulai dari I sama dengan 1 hingga 3. Nah, tadi kan kita sudah mencari toh ini, yang I kuadratnya dari 1 sampai 3, hasilnya 14. Nah, tinggal dikalikan. 2 kali 14 sama dengan 28. Nah, untuk yang sifat yang ketiga, sigma dari K, I-nya dimulai dari 1 hingga N, itu sama dengan K ditambah K dan seterusnya hingga N kali ya. Jadi sama dengan N kali K. Contohnya di sini sigma dari 2, I-nya dimulai dari 1 hingga 3. Berarti 2 ditambah 2 ya, ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jadi karena di sini tidak ada I, ya kita hanya langsung menjumlahkan 2-nya itu sebanyak 3 kali ya, karena tidak ada I-nya, jadi I yang di sini tidak perlu dipikirkan ya. Langsung saja N-nya berapa, kalikan rumus sigmanya. Nah, kemudian untuk sifat yang keempat, sigma dari K, yang mana K itu adalah N akhir dikurangi N awal dikurangi 1 dikalikan K. Nah, ini dimulai dari I lebih dari 1 hingga N. Nah, contohnya ini. Nah, untuk yang sifat keempat, ini mohon maaf tadi saya tulis. Nah, ini yang atas itu 15 ya, N-nya 15, dan yang bawah ini I-nya sama dengan 3. Jadi, suku akhirnya kita masukkan 15, dikurangi suku awalnya 3, dikurangi 1, dikalikan 2. 3 dikurangi 1 ya, kemudian 3 dikurangi 1, 2, dikalikan 2. Hasilnya 13 kali 2 sama dengan 26. Nah, kemudian yang sifat ke-5. Nah, sifat yang kelima ini, jika suatu sigma dari UI ditambah atau dikurangi VI dari I dimulai dari 1 hingga N. Nah, bisa ditulis, dipecah ya, bisa dipecah. UI-nya dikerjakan sendiri, VI-nya dikerjakan sendiri. Nah, contohnya seperti yang ada di sisi kanan ini. Kemudian, nah yang ini kan sigma dari 2I pangkat 2 dikurangi 2, I-nya dimulai dari 1 hingga 3, kita pecah, jadi yang 2I kuadrat sendiri, yang 2 sigma 2 sendiri. Nah, tadi kita sudah menghitung ya, untuk yang 2I kuadrat, yang hijau ini tadi 28, dan untuk yang 2 ini hasilnya 6, jadi 28 dikurangi 22, 28 dikurangi 6 hasilnya 22. Kemudian sifat yang ke-6 itu jika sigma UI I-nya dimulai dari 1 hingga M, ditambah lagi sigmanya UI juga, tapi I-nya dimulai dari M plus 1 ditambah N. Jadi ini di mana 1 kurang dari M dan M kurang dari N. Jadi ini kayak berurutan ya. Jadi yang suku kedua ini enggak dari awal, tapi melanjutkan dari suku yang di depannya. Nah, contohnya sigma dari I kuadrat jika I-nya dimulai dari 1 hingga 3. Nah, kemudian tadi yang kedua ini I sama dengan M plus 1. M-nya kan kita punya 3, berarti I yang kedua itu dimulai dari 4 hingga 5. Nah, ini bisa digabung ya. Kalau ininya berurutan, itu bisa digabung. Jadi, sigma
I kuadratnya itu kan dia sama, jadi tetap ditulisnya sama. Kemudian I-nya kita bisa mulai dengan menggabungkan, dimulai dari 1 hingga 5. Ya, karena ini 3 ke 4 ini merupakan lanjutan. Gitu. Nah, kalau yang ini kan yang sigma birunya kan, dari 1 sampai 3, kemudian yang kedua ini, ya, dari 4 sampai 5. Nah, ini. Penulisannya bisa digabung seperti ini, hasilnya 55. Kemudian sifat yang terakhir, ketujuh, itu sigma dari UI, jika I dimulai dari 1 hingga N, itu sama dengan sigma dari UI plus K, dimulai dari I sama dengan 1 dikurangi K hingga N dikurangi K. Ya, jadi kalau misalkan I-nya itu dimulai dari kurang dari 1, ya, 1 dikurangi K. Nah, UI-nya ini, I-nya nanti sukunya itu suku ke I ditambah K. Seperti itu. Jadi kalau di sini minus K, di sini jadinya tambah K. Nah, begitupun ya nanti sama dengan kalau di sininya plus K, ini I-nya minus K. Nah, contohnya ini, misalnya sigma dari 2I plus 3. Nah, kalau misalkan ini dimulai dari I-nya dimulai dari 3 sampai 8. Nah, kemudian K-nya itu min 2 ya. K-nya 2, tapi dia diminuskan. Nanti jadinya gimana? Ya sudah, kita masukkan saja I-nya 3 dikurangi 2, kemudian 8-nya juga dikurangi 2. Nah, tapi apa? I-nya yang di sini kita tambah dengan angka 2. Begitu. Jadi, nanti hasilnya sigma dari ini 2 kali I, 2I, kemudian 2 kali 2, 4 ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sigma dari 2I ditambah 7, I-nya dimulai dari berapa? Dari 3 dikurangi 2, 1, sampai 8 dikurangi 2, 6. Nah, nanti teman-teman bisa membuktikan kalau coba nanti dimasukkan ya angkanya. Kalau hasilnya kita mengerjakan ini, ya, yang sigma I dari 3 sampai 8 dengan menghitung yang ini, nah nanti sama atau tidak jika kalian ingin membuktikan. Nah, kemudian untuk tugasnya ini tugas keempat ya, kerjakan latihan soal 1 dan latihan soal 2. Nah, berikut ketentuan untuk pengumpulan tugasnya. Seperti biasa, cuman untuk subjeknya atau judulnya T-nya diganti T04. Nah, sekian. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.